Ada tulisan nggak? Ada suara nggak? Ada. Apa suara itu? Bu bahasa Inggris. Wis. Ana sinawani ka. Wis. Oh iya. Taskin ada tahu kan? Udah ini teruskan udah ditampilkan semua. Tapi masih 3. Halo, selamat pagi. Respon ya. Baru 4 partisipannya. Di sini yang sudah masuk ada Ines, Vivo Y91 namanya kalau bisa diganti ya. Terus itu ada Rifki, Satrio. Boleh direspon Nang? Suara Ibu kedengaran enggak? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Ya, oke. Ini sambil nunggu yang lainnya. Ini Ines dari kelas apa? Ines Aulia. TKJ 4, Bu. 10 TKJ 4. Untuk yang Muhammad Fakih, kelas apa Nang? Halo, Muhammad Fakih. Bisa di mute ya, boleh sok. Rifki Subagja dari kelas apa? TKR 2, Bu. TKR 2, TKJ, TKR, terus Satrio dari kelas apa Nang? TKR 1, Bu. TKR 1, terus di sini ada Aprianto. Aprianto dari kelas mana? Aprianto. Muhammad Fikri dari kelas apa Nang? TKJ 4, Bu. TKJ 4 dari tadi baru TKJ sama TKJ ya. Untuk yang jurusan TB sama TI sudah ada yang masuk belum? Nah, sekarang baru 12 yang sudah masuk. Tunggu sebentar ya sambil nunggu yang lain. Nanti kalau misalkan sudah 15, Ibu mulai. Gimana? Yang sudah hadir di sini udah pada sarapan belum? Belum, Bu. Belum. Lain kali sarapan dulu ya, biar pas mulai pembelajaran semangat. Ya, Bu. Kuota juga siapkan supaya jos nanti Zoom-nya. Iya, Bu. Ya.
13, 2 lagi. Nanti kalau udah 15 Ibu mulai. Udah 15, Bu. Udah 15. Kita mulai ya. Oke, Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu minggu kemarin, hari Rabu yang ikut Zoom di jam kedua, mungkin ada yang udah pernah lihat Ibu ya. Ada yang masih ingat waktu hari Rabu kemarin Ibu ngajar mata pelajaran apa? Ayo, ada yang ingat nggak? Bahasa Jepang. Bukan. Jepang. Kenapa nampaknya pada bahasa Jepang, ayo? Karena Nah, waktu minggu kemarin Ibu tuh ngajarnya mata pelajaran matematika ya. Jadi di sini mungkin ada yang baru gabung sama Ibu. Waktu hari Rabu kemarin belum gabung di Zoom-nya Ibu yang matematika. Jadi kita kenalan lagi aja ya. Mungkin ada yang belum kenal sama Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Nur Hasanah. Biasa dipanggilnya Ibu Ana. Nah, Ibu di sini mengajar 2 mata pelajaran. Yang pertama, mata pelajaran matematika di kelas 10 TKJ 1 sampai 4. Nah, untuk di jurusan lain ada gurunya lagi, beda ya. Nah, terus untuk sekarang yaitu mata pelajaran informatika, Ibu mengajar di kelas 10 TKR 1 sampai 4. Nah, nanti untuk di kelas 10 TKJ itu yang mengajar informatika adalah Ibu Inaratul Uyun. Nah, terus nanti untuk yang mengajar di jurusan TB sama TUI itu Ibu Ratnawati. Nah, Ibu Ratnawati sudah menyampaikan materi tentang informatika waktu hari Kamis minggu lalu. Nah, sekarang bagiannya Ibu yang mengisi materi untuk minggu ini. Untuk alamat, Ibu alamatnya di Perumahan Balongan Asri 2. Barangkali di sini ada yang rumahnya di sekitar Balongan? Ada nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ya, nah selanjutnya untuk status Ibu sudah menikah. Mungkin itu saja perkenalan dari Ibu. Barangkali ada yang mau ditanyakan tentang Ibu, boleh. Nggak ada? Kalau nggak ada lanjut ya. Oke. Ayo dong semangat, itu duduknya yang benar. Duduknya yang benar nih, Yudi Setiawan. Ayo, ini mukanya tampilin aja ya, jangan di stop videonya, dibuka aja videonya. Nah, di minggu kemarin itu kan Bu Ratna sudah menyampaikan apa itu informatika. Yang kalian tahu tentang informatika itu pelajaran bahas tentang apa sih? Sok boleh. Komputer. Ya, nah terus dalam komputer itu ada ada 3 komponen utama dalam sistem komputer. Yang pertama itu ada yang namanya hardware. Ada yang pernah dengar sebelumnya? Waktu SMP ada nggak pelajaran TIK atau komputer? Ada TIK. Ada ya TIK ya. Ada, tapi jarang, Bu. Tapi jarang. Waktu di SMP ini belajarnya tentang apa aja? Komputernya bikin apa? Ayo, masih inget nggak? Jangan mentang-mentang pandemi udah hampir 2 tahun, jadi materi waktu SMP-nya dilupain. Ayo diingat-ingat waktu SMP pelajaran komputernya bikin apa aja? Ini pernah nggak ngetik gitu, bikin surat atau apa? Pernah, Bu. Nah, berarti udah pernah ngetik ya. Terus, nah ini yang namanya hardware itu ada yang tahu nggak pengertian dari hardware itu apa? Hardware itu perangkat keras komputer. Nah, perangkat keras komputer itu contohnya ini ya, yang bisa dilihat, bisa disentuh. Nah, contoh misalkan monitor. Terus ada lagi yang namanya keyboard. Keyboard itu yang untuk ngetik-ngetik ya. Selain itu ada yang bisa nyebutin nggak? Perangkat keras atau hardware itu apa aja? Perangkat komputer, selain monitor sama keyboard, ada apa lagi? Mouse. Ya, ada mouse. Terus apa lagi? Handset. Apa?
Handset. Headset. Iya ya, ini yang Ibu pakai juga boleh. Terus ini yang mengeluarkan suara disebutnya apa? Radio. Radio. Radio ini sound. Speaker. Ya, Speaker speaker. ya. Terus ini yang menghasilkan keluaran. Misalkan kalian ngetik surat PC. nih. Terus di itu printer ya. Ya print. Printer termasuknya ke Print. hardware juga. Nah, terus ada lagi otaknya komputer disebut apa? Yang ada tiga kata. CPU ya. Nah, tadi kan CPU. yang pertama ada hardware, yang kedua ada software. Software itu adalah perangkat lunak atau aplikasinya. Yang kalian tahu dalam komputer itu aplikasinya ada apa aja? Kalau misalkan untuk ngetik-ngetik itu kayak bikin surat, bikin makalah, itu biasanya pakai aplikasi apa? Microsoft Word. Microsoft Word ya. Kalau untuk Ya. ini perhitungan, bikin tabel, bikin laporan keuangan, yang masukin rumus-rumus kayak gitu, pakainya Microsoft apa? Excel. Excel, ya betul. Ya. Microsoft Excel. Nah terus tampilan presentasi itu ada lagi ya, misalkan Microsoft PowerPoint. Terus untuk ngedit foto ada Photoshop ya. Terus untuk bikin desain atau logo-logo ada namanya aplikasi CorelDRAW. Nah, nama aplikasi-aplikasi itu contoh dari software atau perangkat lunak ya, perangkat lunak. Terus ada lagi satu lagi yang namanya brainware. Brainware itu pengguna ya, atau perangkat user, perangkat pengguna. Contohnya misalkan kalian kalau misalkan main game itu disebutnya apa? Gamers ya, disebutnya gamers. Ya, terus ada lagi hackers. Hackers itu apa? Ini Bu. Ayo apa ya? Pembajakan kayak gitu ya. Ya intinya mah itulah. Ada hackers, ada gamer, terus ada pengguna-pengguna lain, ada teknisi. Nah, jadi dalam sistem komputer itu ada 3 komponen utama. Yang pertama ada hardware, yang kedua ada software, yang ketiga ada brainware, pengguna atau user. Nah, oke. Pada pertemuan kali ini, Ibu tampilkan dulu ya materinya. Sebentar. Sudah muncul belum materinya? Oke. Nah, untuk materi kali ini, Ibu akan membahas tentang berpikir komputasional. Jadi, pada materi informatika di bab pertama itu, yaitu membahas tentang berpikir komputasional. Jadi, tujuan pembelajarannya diharapkan kalian itu mampu memahami strategi algoritmik standar sebagai penerapan berpikir komputasional pada berbagai bidang untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume besar. Nah, di sini ada peta konsep materinya. Jadi di bab pertama itu materinya ini ya. Nanti yang akan dibahas pada bab berpikir komputasional itu ada proposisi, ada negasi ingkaran, ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Selanjutnya ada deduktif, induktif, dan abduktif. Terus yang keempat ada bilangan desimal, biner, dan hexadesimal. Terus yang kelima yaitu pemecahan masalah atau dalam bahasa Inggrisnya problem solving. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu hanya akan membahas 2 poin saja. Poin proposisi dan ini, negasi, ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Lanjut ya. Lanjut, Bu. Ya. Nah, di sini persepsinya. Nah, jadi untuk pengertian berpikir komputasional itu, kalian itu dituntut untuk menuntaskan persoalan atau memecahkan suatu masalah menggunakan penerapan ilmu komputer atau informatika. Jadi berpikir komputasional itu dilakukan dengan batasan proses komputasi yang dieksekusi oleh manusia ataupun mesin.
Berpikir komputasional mencakup pemecahan masalah, mendesain sistem, dan memahami perilaku manusia dengan merancang konsep berbasis teknologi komputer. Nah, menurut yang kalian tahu nih, penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya apa aja? Nah, kali ada yang bisa menyebutkan? Nah, contoh misalkan kalian menghitung, ya itu ada ininya, ada perangkat yang untuk membantu kalian dalam suatu memecahkan masalah. Contohnya yaitu menggunakan kalkulator. Nah, di sini memudahkan kalian untuk berhitung ya. Jadi nggak mesti kalian nulis atau menghitung pakai jari, itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, di sini contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus dalam teknologi ini kita juga dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi kalian di sini walaupun yang bukan jurusannya PKJ, di sini kan ada yang jurusannya PKRO, ada yang jurusannya TWI, ada yang jurusannya TB. Itu kalian juga tetap harus mengikuti pembelajaran informatika biar kalian gak gaptek, biar kalian tahu tentang ilmu teknologi ya. Jadi yang belajar tentang komputer itu nggak hanya jurusan PKJ aja, jurusan lain juga harus ini bisa mengikuti perkembangan zamannya, harus mengikuti materi informatika. Nah, terus yang kedua ada pembayaran online ya. Contohnya apa tuh dalam kehidupan sehari-hari pembayaran online-nya? Misalkan kalian belanja ya di marketplace. Marketplace kan ada Shopee, ada Lazada, ada yang lain. Ya, Depo. Masa Depo? Itu mau buat judi, jangan ya. Nah, itu marketplace. Terus kalian kalau misalkan ini lapar ya, kalian nggak mesti keluar rumah. GoFood. Kalau ya bisa GoFood kan pakai Gojek atau Grab ya. Jadi kalian tinggal duduk manis di rumah, tinggal mencet-mencet di HP, terus pilih menu-menu makanannya, bayar, bisa pakai OVO ya, atau GoPay. Terus kalian nunggu, tiba-tiba makanan datang, udah. Kita sebenarnya sudah dimanjakan dengan yang namanya perkembangan teknologi ya. Kalau misalkan kita gaptek, kita nggak tahu dengan perkembangan teknologi, nah itu nggak efisien ya. Kalau misalkan kita tahu tentang teknologi, mengikuti, itu akan sangat memanjakan dan memudahkan kita. Selanjutnya, yang sekarang sedang kita terapkan nih, belajar online. Nah, belajar online juga banyak aplikasinya, nggak hanya Classroom, nggak hanya Zoom, banyak aplikasi-aplikasi lain yang menunjang untuk belajar online. Nah, aplikasi ini juga kan pasti ada yang membuatnya juga menggunakan ilmu informatika. Kita tinggal menggunakannya saja. Maka di luar sana ada yang membuat aplikasi-aplikasi sendiri untuk memudahkan manusia dalam belajar. Nah, selanjutnya berbagi informasi dengan cepat. Nah, di sini banyak sekali sosial media untuk kita terima informasi atau berbagi informasi. Contohnya sosial media apa aja? Facebook, Bu. Facebook, WA, IG, Instagram ya. Mungkin di TikTok juga, Twitter, YouTube ya. YouTube, Nah, dari situ TikTok. ya, dari situ banyak aplikasi sosmed yang bisa kita gunakan untuk mencari berbagai macam informasi. Tapi kalian sebagai ini serta didik juga harus ini ya, menyaring lagi informasi itu. Jangan hanya ditelan mentah-mentah saja. Takutnya kalian menerima info belum tahu kejelasannya, valid enggaknya, kalian langsung share. Nanti yang ada kalian menyebarkan berita apa? Berita hoax ya. Jadi dipelajari dulu informasi itu benar enggaknya, baru kalian share. Oke. Nah, ini sebenarnya masih banyak lagi penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada karakteristik berpikir komputasional. Yang pertama, di HP kalian ini kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan, Bu, bisa di-zoom. Kelihatan ya. Sebentar. Yang pertama itu berdasarkan konsep. Informatika tidak hanya belajar tentang bagaimana cara menulis kode program, tapi juga diperlukan pemahaman untuk berpikir pada beberapa tingkat abstraksi.
Yang kedua itu karakteristiknya kemampuan dasar, yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap orang di era milenial. Yang ketiga, perlunya berpikir komputasional agar masalah dapat dipecahkan tanpa harus berpikir sebagaimana komputer. Yang keempat, memadukan pemikiran matematis dan pemikiran teknik. Yang kelima, sebuah ide dan bukan sebuah benda. Jadi berpikir komputasional itu merupakan sebuah ide ya, bukan benda. Yang keenam, diperlukan bagi setiap orang. Yang ketujuh, menantang secara keilmuan dan dapat dipahami atau diselesaikan secara saintifik. Yang kedelapan, informatika dapat dikuasai oleh orang yang memiliki kemampuan komputasional. Nah, zaman sekarang untuk berpikir komputasional itu nggak hanya baca lewat buku di YouTube itu, misalkan kalian mau belajar tentang ini cara membuat surat, cara membuat undangan, lihat di YouTube. Kalian tinggal ketik saja cara membuat undangan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Nah, di situ ada caranya, itu namanya otodidak ya. Jadi lebih dipraktekkan kalau lewat YouTube. Nah kan kalau baca buku kan kita harus memahami dulu, baru dipraktekkan. Nah terus di sini langsung ke poin pertama pada materi berpikir komputasional, yaitu tentang proposisi. Pengertiannya merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat. Nah kebenaran sebuah proposisi ini berkorespondensi dengan fakta. Sebuah proposisi yang salah tidak berkorespondensi dengan fakta. Ada 4 unsur proposisi, yaitu subjek, predikat, kopula, dan kuantor. Nah, di sini untuk kalimat-kalimat proposisi merupakan sebuah pernyataan yang melukiskan beberapa keadaan dan biasanya tidak selalu benar atau tidak selalu salah dalam bentuk kalimat. Nah, di sini contoh kalimat proposisi majemuk. Anteseden. Anteseden itu merupakan premis ya, sedangkan konsekuen itu disebut sebagai kesimpulan. Jadi di sini kalimat premisnya itu kuda adalah kendaraan para ksatria di zaman kerajaan dan kuda merupakan simbol kejayaan. Nah, jadi dari anteseden atau premis ini kita buat konsekuen atau buat kesimpulannya. Jadi kesimpulannya kuda adalah kendaraan para ksatria di zaman kerajaan dan nah ininya nggak usah disebutkan lagi karena di sini juga ada kata kuda ya sama dengan yang awal dan simbol kerajaan. Nah di sini ada Nah sekarang masuk ke poin aspek yang kedua. Ada negasi, ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi dan diimplikasi. Nah, di sini untuk simbolnya, untuk simbol negasi atau ingkaran itu sama saja dengan kebalikan ya. Nah, simbolnya kayak gini. Bentuknya itu tidak. Nah, terus untuk yang kedua, simbolnya kayak huruf I tapi kebalik ya, kayak gini. Itu disebutnya dan atau konjungsi. Nah, ininya dan. Terus untuk yang bentuknya kayak V ini disebutnya atau disjungsi. Nah, terus yang tanda panah ke kanan itu disebutnya implikasi atau jika dibentuk dalam kalimat itu jika maka. Selanjutnya yang tanda panahnya 2 arah kanan dan kiri itu disebutnya apa? Aprianto? Jika dan hanya jika. Ya, jika dan hanya jika atau diimplikasi ya. Nah, sekarang kita bahas tentang yang pertama dulu. Ini disebutnya apa simbol ini? Ada yang bisa jawab? Negasi, Bu. Ya, negasi atau ingkaran Negasi. atau kebalikannya ya. Iya. Negasi atau ingkaran. Itu pernyataan yang bernilai benar jika pernyataan semula bernilai salah dan sebaliknya. Jadi misalkan pernyataan pertamanya bernilai benar, maka kalau misalkan dinegasikan akan bernilai salah. Tapi kalau misalkan pernyataan pertamanya bernilai salah, ketika dinegasikan maka bernilai benar ya. Jadi kebalikannya aja kalau negasi atau ingkaran itu. Contoh, nah ini pernyataannya, ikan hanya bisa hidup di air. Nah ini merupakan pernyataan benar atau salah? Benar. Benar. Nah kalau kita negasikan, itu ikan bisa hidup di darat atau bisa juga kita buat kalimatnya ikan tidak bisa hidup di air. Nah, ini maka pernyataan yang salah.
Nah, terus untuk contoh yang kedua, contoh negasi yang kedua. Indramayu adalah kota mangga. Ini pernyataannya benar atau salah? Benar. Benar ya. Nah, kalau misalkan Ibu negasikannya Indramayu adalah kota semangka. Ayo, benar atau salah? Salah. Salah ya. Nah, atau Indramayu bukan kota mangga. Nah, ini juga pernyataan salah. Jadi intinya kalau negasi itu kebalikan dari kalimat atau pernyataan utamanya. Untuk negasi, paham belum? Insya Allah paham, Bu. Paham ya? Jadi nggak mesti pernyataan pertamanya itu nggak mesti benar. Misalkan dibalik nih. Misalkan pernyataan pertamanya ini dulu, Indramayu bukan Ya, kota salah. mangga. Emang pernyataan salah, tapi kalau dinegasikan berarti nanti negasinya yang ini, ya. Intinya Kebalikannya kalau- aja, Bu. Kebalikannya aja kalau negasi itu. Oke, lanjut nih. Latihan. Nah, perhatikan pernyataan berikut, tentukan negasi dan nilai kebenarannya. Ini di unmute dulu ya semuanya. So, nanti raise hand aja yang bisa jawab itu acungkan tangan, nanti Ibu catat ininya namanya. Sebentar. Nah, yang pertama itu pernyataan pertama itu kambing berkaki 4. Itu pernyataannya benar. Kalau misalkan dinegasikan itu kalimatnya jadi apa? Sok raise hand dulu. Kambing berkaki Nah, dua. Bu. Nih, Aprianto, yang lainnya diam ya, yang lainnya diam. Sok. Aprianto, nama dan kelasnya, Nang. Kelas TUE 2 namanya Prianto. Ya, tadi dulu. Kelas 10, TOI 2. Nah, untuk negasi dari kalimat pertama itu apa, Nang? Kambing Mm-mm. berkaki 2. Ya, Kalimat boleh. saya. Kambing berkaki 2 atau kalau bukan itu, kambing tidak berkaki 4 juga Tidak bisa ya. berkaki 4, ya. Ya, kita cek. Kambing tidak berkaki 4 atau boleh juga kambing berkaki 2. Nah, itu pernyataan salah ya. Berarti Ya. Aprianto benar. Makasih. Nah, boleh di ini lagi, unmute lagi ya. Nah, terus untuk kalimat yang kedua, kambing memiliki sayap. Ini pernyataannya salah. Kalau misalkan dinegasikan, jadi apa? Diresen dulu, sok. Ines Aulia, Ines Aulia, Ibu tunjuk Ines Aulia. Ini dan Bu. Are. Tadi lo, yang lainnya di unmute dulu. Nah, Ines Aulia, Ya, Bu. ya kelas apa? KJ 4. 10 TKJ 4. Apa kalimat negasinya? Kambing tidak memiliki sayap. Nah, itu pernyataannya benar atau salah? Benar. Benar, ya. Bu. Oke, kita cek. Ya, kambing tidak memiliki sayap. Jadi ini negasi dari kalimat yang I. Oke. Selanjutnya contoh yang ketiganya. Presiden adalah pimpinan tertinggi. Nah, ini pernyataannya benar. Terus untuk negasi P-nya, sok angkat tangan. Chandra Wisnu. Chandra Wisnu. Yang lainnya di-unmute ya, biar suaranya fokus. Biar suaranya Iya, Bu. fokus. Kelas apa, Nang? Nilai, Bu. TKR 2, Bu. Ya, oke, sebentar. Kalimatnya apa negasinya? Presiden bukan pemimpin tertinggi. Itu kalimat pernyataannya benar atau salah? Salah, Bu. Salah, Bu. Salah. oke. Presiden bukan pemimpin. Salah, Bu. Ya, presiden bukan pimpinan tertinggi. Nah, ini kalimat salah ya. Jadi sebenarnya kalian tuh jangan fokus ke ininya sih. Ini mah kalian insya Allah udah ini sendiri ya. Intinya kalau negasi itu kebalikan dari kalimat pertamanya. Nah, yang selanjutnya, presiden berasal dari rakyat. Nah, ini merupakan pernyataan yang benar. Sok di raise hand. Siapa? Fauzia. Iya. Fauzia, kelas apa, Nok? 10 TKJ 3. Ya, 10 TKJ 3. Kalimatnya apa? Presiden bukan berasal Yang lainnya diam rakyat. dong, yang lainnya diam. Biar Fauzia yang ngomong. Apa, Nok? Presiden tidak berasal dari rakyat. Ya, itu kalimat pernyataannya benar atau salah? Salah. Salah, Bu. Oke. Ya, presiden bukan berasal dari rakyat. Oke, terima kasih yang sudah menjawab ya untuk hari ini. Ada Aprianto, Ines, Chandra, dan Fauzia. Jadi, Ibu harap ini kalian materi tentang negasi atau ingkaran ini paham ya? Hmm. Oke, Siap. lanjut ya.
Nah, di sini ada konjungsi. Kalau tadi kan negasi atau ingkaran itu kalimat kebalikannya. Nah, di sini kalau konjungsi itu adalah kata hubung yang dihubungkan dengan kata dan. Simbolnya seperti ini. Sehingga semua pernyataan majemuk yang dibentuk oleh kata penghubung dan disebut konjungsi. Jadi kalian ingat-ingatnya kalau konjungsi itu kata hubung dan dengan disimbolkan kebalik ya. Contoh, kalimat pertama, tahun 2020 adalah tahun kabisat. Ada yang tahu tahun kabisat itu apa? Tahu, Bu. Tahun kabisat itu tahun di mana bulan Februarinya itu ada 29 hari. Jadi hanya ada 4 tahun sekali ya. Itu namanya tahun kabisat. Nah, itu adanya kemarin di tahun 2020. Bulan Februarinya itu berjumlah 29 hari. Coba sok, kalian cek sekarang di tahun 2021 bulan Februarinya ada berapa hari? 28, Bu. 28 ya. Nah, nanti Ya, ada ada. laginya tuh nanti 28, Bu. 2000 kan 2020 berarti 2025 ya tahun kabisatnya ya. Oke. Iya, Bu. Nah, untuk pernyataan keduanya, nah ini tahun 2020 adalah tahun kabisat bernilai benar. Karena sudah dicek di kalender, benar ya, di bulan Februarinya ada 29 hari. Iya, Bu. Bulan Februari di tahun 2020 memiliki 29 hari. Apabila pernyataan di atas dinegasikan, jadi kita negasikan dulu dari kalimat P dan kalimat Q. Nah, dari kalimat P, kalau kita negasikan, tahun 2020 bukan tahun kabisat. Nah, ini pernyataan yang salah ya. Nah, sekarang kalimat atau pernyataan Q-nya kita negasikan lagi. Bulan Februari di tahun 2020 memiliki 28 hari. Itu salah. Atau bisa juga kita buat kalimatnya bulan Februari di tahun 2020 tidak memiliki 29 hari. Nah, itu juga nggak apa-apa. Nah, di sini ada tabel kebenaran konjungsi. Misalkan pada pernyataan P-nya benar dan Q-nya benar, jika dikonjungsikan maka bernilai benar. Benar. Ya. Misalkan kalimat pertamanya benar, Q-nya salah, maka setelah dikonjungsikan akan salah. Salah, benar, bernilai salah. Salah, bernilai salah. Jadi yang bernilai benar itu salah benar. ya. Jadi yang bernilai benar itu hanya kalau dua pernyataannya itu benar-benar ya. Kalau salah satunya atau semuanya salah, maka konjungsinya bernilai salah. Nah, oke. Di sini ada latihan lagi nih. Siap-siap ya. Tentukan kalimat majemuk konjungsi dari pernyataan ini. Ibu maunya benar salah. Berarti kalau benar salah itu jadinya salah. Salah. Ibu contohkan dulu ya. Ibu contohkan yang benar-benar dulu ya. Tentukan kalimat majemuk konjungsi dari kalimat ini. Berarti kalau benar kan kalimat ini dan ini ya, P dan Q ya. Berarti tahun 2020 adalah tahun kabisat dan bulan Februari di tahun 2020 memiliki 29 hari. Nah, itu Ibu pakai contoh konjungsi yang pertama. Nah, di sini siapa yang mau jawab benar salah, maka konjungsinya bernilai salah. Dibikin kalimat. Sok, raise hand. Yang bisa jawab? Tahun 2020 adalah Tinggal dikasih kata dan, tapi pernyataannya di sini yang salah. Berarti kalau yang salah kan pakainya yang negasi ya. Pernyataan benar sama pernyataan Q-nya salah. Berarti P-nya benar, Q-nya yang salah. Berarti ini dan ini. salah. Iya, sok siapa yang mau bikin kalimat? Raise hand dulu. Jamal, Bu, Jamal. Jangan nunjuk. Ayo. Yang bisa? P6A. Berarti P benar nih. Berarti kan kalimat yang ini. Dan kalimat salahnya. Berarti yang ini. Ayo. Yang bisa? Nanti dapat poin tambahan ya. Tadi juga yang sudah jawab 4 orang itu nanti Ibu kasih poin tambahan. Walaupun nanti Ibu nggak ngajar di kelas 10 I dan 10 TKR, nanti di 10 TKJ nanti Ibu kasih tahu ke gurunya bahwa anak ini sudah aktif, sudah menjawab. Terbo lagi nganu classroom. Boleh jawab lagi nggak, Bu? Boleh. Sok di raise hand dulu ya.
Ambil poin Ya. saya, Bu. Aprianto lagi. 2 kali ya. Gimana Nang kalimatnya? Bikin kalimat. Nih yang ini, benar dan salah. 17 Agustus adalah Ini hari Nang pakai kalimat. kemerdekaan. Oh. Tadi dulu. Pakai kalimat yang ini. Tahun 2020 adalah tahun kabinet. Kabisat. Dan Dan bulan Februari di tahun 2020 memiliki 28 hari. ya, betul. Nilai kebenaran konjungsinya kalau benar salah itu apa? Kalau benar Hmm? tahun 2020. Enggak, Nang. Nilai kebenaran kayak bulan. gini nih. Oh, Kan yang benar ya. salah. Simbol. Nilai kebenarannya apa? Kalau benar salah nih. Benar salah. Berarti nilai kebenaran konjungsinya adalah Salah. 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 Nah, itu ya maksudnya ya. Oke, Iya, terima Bu. kasih Aprianto. Sekarang yang kedua. Ayo, siapa yang mau jawab? Fania, udah acungkan tangan. Halo Fania. Sebentar. Fania, kelas 10 TKJ 2 anak ya. Yang lainnya di-unmute dulu dong. Dinonaktifkan dulu. Ya, Fania. Nah, di sini soalnya itu pernyataan pertamanya salah, pernyataan keduanya salah. Sok dibikin kalimat. Fania, ininya di videonya diaktifin ya. Biar yang lainnya yang lihat. Halo Fania. Kalau belum jawab juga ganti yang lain. Ini Fania nggak ada respon nih, kemana anaknya? Ini aja, Soma ya, sok, Soma. Nge-lag, Bu. Nge-lag. Nge-lag otaknya. Tadi Soma jadi nggak? Yang mana, Bu? Yang ini, pernyataan yang kedua. Dimas, Bu. Ya ini dulu, resign dulu. Berarti tadi Soma nggak jadi tah? Ini aja nih, Wildan. Wildan kelas apa Iya, Nang? Bu. Kelas Hah? Pikir ya. Kenapa kita belum on sih? Kelas apa Nang? Wildan Dwi Saputra. TKR 3, Bu. Oke, ada dulu. Nah, sok sekarang bikin kalimat pernyataannya. Salah, yakinnya salah. Sok dibikin. Tahun 2020 bukan tahun kabisat, Bu. Nah dulu, ini kan yang P yang salah. Ya, tahun 2020 bukan tahun kabisat. Terus dan Bulan Februari di tahun 2020 memiliki 28 hari. ya betul. Untuk nilai kebenaran konjungsinya kalau salah maka bernilai Benar. Salah. Salah, Bu. bernilai Salah. salah nih. Kalian Salah. lihatnya di sini ya. Kalau Salah, Bu. nilainya salah, kinya salah, maka nilai kebenaran konjungsinya adalah salah. Sampai sini nyambung ya? Salah. Nyambung ya untuk yang konjungsi Iya, Bu. ya. 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 Nah, konjungsi udah. Sekarang yang ketiga ada yang namanya disjungsi. Beda lagi nih. Kalau tadi konjungsi kata hubungnya dan, Ini. nah sekarang kalau Pantes disjungsi rangka. itu kata hubungnya atau, ya disimbolkan dengan fi. Nah di Ya. sini contoh kalimatnya. Mantap kali. Tahun 2020 adalah tahun kabisat. Tahun kabisat, Bernilai benar. Ya. Untuk pernyataan kinya, bulan Februari di tahun 2020 memiliki 29 hari. Bernilai benar. Nah, kita negasikan. Ini sama kayak tadi ya. Untuk tabel kebenarannya. Misalkan P-nya benar, Q-nya benar, maka tabel kebenaran disjungsinya bernilai benar. Benar, salah bernilai benar. Benar. Salah, benar, benar. Benar. Salah, salah, Salah. 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 Oke. Kalau ini konjungsi, kalau benar-benar bernilai apa? Ini konjungsi nih. Tabel kebenarannya apa? Benar. Benar. Kalau benar salah, konjungsi nilai kebenarannya salah. Benar. Salah. Ini bukan disjungsi, Ibu nanya yang konjungsi ya. Oh, Ya, kalau misalkan salah benar, kalau konjungsi salah. Salah, Kalau salah. salah, konjungsinya salah. Oke. Salah. Kalau disjungsi ini kan atau. Nah, ini tabel kebenarannya. Yang bernilai salah itu jika pernyataan pertama Salah. salah, pernyataan kedua salah, maka bernilai salah.
Tapi kalau misalkan keduanya benar, maka bernilai benar. Kalau salah satunya bernilai salah, maka disjungsinya adalah benar ya. Oke, contoh Ibu buat kalimat konjungsinya dari kalimat ini. Ya kan? Di sini ya. Nah, yang pertama, Ini nambah. P-nya benar, Q-nya benar. Berarti tahun 2020 adalah tahun kabisat. Atau ya, karena disjungsi itu kata penghubungnya atau. Jadi di kalimatnya ditulis atau. Tahun 2020 adalah tahun kabisat atau bulan Februari di tahun 2020 memiliki 29 hari. Nah, maka tabel kebenarannya bernilai benar. Benar. Oke. Nah, sekarang ada dua soal lagi nih. Sok, raise hand. Bikin kalimat seperti yang di atas. Benar, salah. Raise hand dulu. Ini kelas apa? Kelas TKJ 4, Bu. 10 TKJ 4. Sok, bikin kalimat benar, salah. Tahun 2020 adalah tahun kabisat. Terus? Atau bulan Februari di tahun 2020 memiliki 28 hari. Ya, tabel kebenaran disjungsinya bernilai apa? Kalau Benar. salah. Ya, benar. Oke, terima kasih Nok. Udah ini ya, udah aktif. Oke, berarti benar ya jawabannya Dini. Tahun 2020 adalah tahun kabisat atau bulan Februari di tahun 2020 memiliki 28 hari. Nah, untuk soal yang kedua, raise hand lagi. Ibu tunjuk Alisa. Alisa. Aduh, Alicia Afriliani. Kelas 10 TB 1 Nok ya? Iya, Bu. Ya, sok dijawab. Kalimat salah sama benarnya. Yang P-nya. Tahun 2020 bukan tahun kabisat. Ya. Atau tahun 2020 adalah tahun kabisat. Hah? Yang benar. Ayo. Tahun 2020 Ah. tahun 2020 bukan tahun kabisat. Atau bulan Februari di tahun 2020 memiliki 29 hari. Nah, untuk tabel kebenaran disjungsinya bernilai apa kalau misalkan salah benar? Salah. Benar. Nilai benar ya. Oke, Ibu ulangi ya jawabannya. Nah, di sini kalimat pernyataan P-nya yang salah. Berarti kita pakai yang negasi P. Tahun 2020 bukan tahun kabisat atau kata penghubungnya atau ya. Atau, nah ini pernyataan Q-nya benar. Berarti pakai yang ini. Atau bulan Februari di tahun 2020 memiliki 29 hari. Maka tabel kebenaran untuk disjungsinya bernilai benar. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh lagi ya. Misalkan pernyataan yang A, ini dikali ya bintang ini. 5 dikali 5 itu sama dengan 25. Itu merupakan kalimat benar Yang ya. benar. Nah, terus di sini pernyataan B-nya 25 adalah bilangan ganjil. Kalimat bernilai benar. Tentukan nilai disjungsi dan nilai kebenarannya. Nah, kita tinggal gabung saja kalimat pernyataan pertama dan kedua. Tinggal dikasih kata atau. Nah, A atau B. 5 dikali 5 sama dengan 25 atau 25 adalah bilangan ganjil ya. Maka tabel kebenarannya jika pernyataan pertama dan keduanya benar, maka tabel kebenarannya adalah benar. Oke. Terus Salah. ada lagi yang Sama kedua. accept. Kucing adalah hewan mamalia. Nah, ini merupakan kalimat pernyataan bernilai benar. Terus yang B, kucing merupakan hewan karnivora. Berarti bernilai benar ya. Nah, dibikin kalimat disjungsinya A atau B. Jadi digabung ini sama ini, A dan B-nya. Kucing adalah hewan menyusui atau hewan mamalia. Mamalia itu kan hewan yang menyusui ya. Atau Iya. kucing merupakan hewan Karnivora. karnivora. Misalkan Bu, Atau mati. ininya kucing merupakannya nggak usah ditulis, boleh nggak? Boleh. Langsung jawaban terakhirnya juga boleh. Itu mati. Nah, tabel Hewan kebenarannya karnivora. bernilai Benar. benar ya. Bentar.
Nah, untuk yang keempat di sini ada yang namanya implikasi, yaitu pernyataan yang dihubungkan dengan simbol tanda panah. Nah, terus tabel kebenarannya itu ininya jika maka. Contoh, kalimat pertama, Ismah lulus ujian. Pernyataan B-nya, Ismah memberikan uang kepada adiknya. Nah, kita bikin negasinya dulu. Negasi dari kalimat yang A itu Ismah tidak lulus ujian. Ya, kebalikan dari kalimat A. Nah, terus negasi B-nya, Ismah tidak memberikan uang kepada adiknya. Nah, ini negasi atau ingkarannya. Oke. Nah, ini tabel kebenaran implikasi. Jika pernyataan pertamanya benar, pernyataan Q-nya benar, maka nilai kebenarannya adalah benar. Kalau benar salah bernilai salah, salah benar bernilai benar. Salah bernilai benar. Kayaknya dari tadi pusing deh gara-gara salah benar ya. Iya, Bu. Nanti mah dipelajarin lagi di rumah, dipahami lagi, jangan dibikin pusing ya. Insya Allah nanti Iya, juga Bu. bakal hafal nilai Paham. kebenaran dari ini disjungsi, konjungsi, implikasi, dan nanti ada Implikasi. diimplikasi. Ya, Contoh, Bu. tentukan nilai kebenaran dari implikasi dua pernyataan berikut. Nah, pernyataan pertama, semua orang akan mengalami masa tua. Pernyataan keduanya, semua orang akan meninggal dunia. Jika kita buat kalimat implikasinya, ini dibacanya gini ya, P maka Q. Jika semua orang mengalami masa tua, maka akan meninggal dunia. Nah, ini bernilai benar ya. Selanjutnya ada biimplikasi. Tadi ada implikasi, sekarang ada biimplikasi. Kalau biimplikasi itu disimbolkan dengan tanda panah dua arah dan dibacanya itu jika dan hanya jika. Contoh, pernyataan pertama, 30 dikali 2 sama dengan 60, itu benar enggak? Benar ya. Jadi yang A ini pernyataannya bernilai benar. Nah, terus 60 adalah bilangan ganjil. Ini pernyataan benar atau salah? Harusnya 60 itu bilangan apa? Benar. Benar. Oke. Nah, sekarang kita negasikan kalimat yang A, 30 kali 2 tidak sama dengan 60 ya. Atau bisa juga 30 kali 2 sama dengan 61 misalkan. Itu kan berarti pernyataan yang apa nih? Salah. Pernyataan yang salah ya. Sebentar, Ibu ketik. Ini pernyataan salah. Nah, terus negasi dari kalimat B. 60 adalah bilangan genap. Nah, ini pernyataan benar ya. Karena tadi di pernyataan pertamanya bernilai salah. Jadi setelah dinegasikan maka bernilai benar. Nah, kita buat kalimat biimplikasinya. A, jika dan hanya jika B. Kita buat kalimatnya 30 dikali 2 sama dengan 60 jika dan hanya jika 60 adalah bilangan ganjil. Nah, untuk tabel kebenaran ini diimplikasi ya, salah nulis ini. Tabel kebenaran diimplikasi. Jika P-nya benar dan Q-nya benar, maka nilai kebenaran diimplikasinya adalah benar. Jika benar salah, maka salah. Jika salah benar, maka salah. Jika salah dan salah, maka bernilai benar. Nah, tadi ada 4 poin. Ada konjungsi, terus disjungsi. Setelah disjungsi ada apa lagi? Ada implikasi dan biimplikasi. Jadi ada 4 ya. Iya, Bu. Nah, di sini ada latihan soal. Nanti kalian enggak sekarang ngerjainnya. Nanti Ibu share di Classroom. Tadi pagi untuk yang kelas TKJ, Ibu udah kasih kode Classroom-nya di wali kelas kalian. Nah, nanti untuk yang jurusan lain, nanti juga akan di-share materi yang hari ini Ibu sampaikan sama latihan soalnya. Nanti kalian kerjakan di buku tulis ya. Ya, Bu. Dibikin tabelnya. Nah, setelah itu kalian foto, setelah itu kalian kirim ke Classroom-nya. Caranya gimana, Bu? Nih, contoh. Di sini menentukan tabel kebenarannya. Di sini P-nya itu benar, salah.
Ki-nya itu benar, salah, benar, salah. benar, salah. Oke, Ibu contohin satu aja nih. Misalkan negasi P, berarti kebalikan dari P. Berarti di sini nilainya apa? Salah. Salah, Salah. Ininya? Salah. 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 Ininya? Benar, Yang ketiga? Benar. Kebalikan Benar. dari sini. Benar. benar, Benar. Terus negasi P. Nih, kebalikan dari ini. benar, Benar ya. Ya. Jadi negasi P itu kebalikan dari P. Kalau benar jadi salah. Benar jadi salah. Kalau salah jadi. benar, Kalau negasi Ki. Negasi Ki. 8 ya. Negasi Ki itu Salah. kebalikan dari Ki ya. Nah, Iya. terus tadi lo. Kalau yang P maka Ki. Berarti P maka Ki nilai kebenarannya apa? Tadi ada ya di tabel yang tadi Ibu jelaskan. Nah, untuk latihan ini ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Ada ya. Nah, nanti kalian tinggal masukin saja nilai kebenarannya, benar salahnya. Nanti setelah itu kalian tulis di buku catatan informatika, setelah itu kalian foto dan kirim ke classroom. Nah, oke, untuk materi yang Ibu sampaikan hari ini, ada yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang belum paham di bagian mana? Bu, nulisnya di buku matematika. Akang belum Ya. paham, Bu. Ini Tulisnya materinya benar salahnya aja kan, Bu? iya, benar salahnya aja. BS kayak gitunya aja. Oh, Gampang kan? gampang. Ya, gampang. Ya. Nah, sebenarnya materi ini tuh sama kayak di ini logika matematika. Mungkin nanti akan kalian dapatkan di kelas 11 di materi matematikanya. Tapi di informatika juga diajarkan tentang induksi, disjungsi, implikasi dan diimplikasi ya. Karena kalian dituntut untuk berpikir secara komputasional juga. Yang lainnya ada yang mau menanyakan? Ini terima kasih yang sudah gabung, ada 24 siswa ya. Ibu apresiasi sekali buat kalian sudah gabung, sudah bangun pagi-pagi, sudah niat mengikuti KBM hari ini. Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat ya. Amin. Amin, Bu. Amin. Ayo, walaupun pembelajarannya masih secara daring, belum bisa tatap muka secara langsung di sekolah, jangan putus semangat. Semoga kalian uang jajannya juga masih dapat ya buat di Masih. kota. Iya, Bu. Ya, amin. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan tidak ada, mungkin sampai di sini untuk materi hari ini. Mungkin untuk di minggu depan itu pematerinya bukan Ibu, nanti kalian akan ketemu sama Ibu Uyun ya untuk minggu depan, karena bergantian tuh yang ajaranya. Oke, sampai ketemu di minggu-minggu selanjutnya sama Ibu. Ibu Heri untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Wabarakatuh. Kita harus jajan. Rapat.